Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita, kita membawa setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita membawa setiap ucapan syukur kita. Sama-sama
saat ini kuasa surga turun di atas kehidupan kami. Karena di sini ada pujian, penyembahan, pengagungan untuk nama Tuhan. Di sini ada hati-hati yang haus dan lapar akan firman Allah. Di sini ada hati-hati yang merindukan Tuhan. Dan di sinilah kuasa Tuhan nyata. Karena Roh Kudus mengambil alih ibadah kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan menjamah menyentuh setiap hati. Hadirat Allah boleh kami rasakan, nikmati bersama-sama. Haleluya, 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 Aminina kanara kanami kinal kanara ikinawe kanara kanami hakinala kanara shikanala kanami kanara kanami kanara haleluya 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami dapat merasakan menikmati hadirat Allah yang kuat. Hadirat Allah inilah yang mengubah kehidupan kami, yang membawa kami lebih dekat lagi, lebih lagi mengenal dan percaya akan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami yang kedua ini dalam pimpinan Tuhan. Urapan Tuhan mengalir turun atas kami semua. WL Singer, pemain musik, multimedia Asyar diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah yang kedua ini sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman kami katakan dan kami membuka ibadah yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari kita puji Dia. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Sang Penebus. Kau Tuhan dan Raja Maha. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Haleluya, haleluya,
sahabat yang tidak pernah jauh dari kita, sahabat yang selalu ada di sisi kita. Hanya Engkau sahabat sejati kami, Tuhan. Terima kasih sahabat kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah ajaib buat kami Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Bapa di surga, kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan mengingatkan kami kembali betapa Engkaulah sahabat kami yang sejati di dalam Yesus Kristus, yang mengerti segenap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dari awal sampai selesai dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita kembali bertemu di dalam ibadah kita yang kedua ini, akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema sahabat yang sejati. Kalau kita menyimak lagu tadi, baik kata per kata, tak terbendung air mata Bapak Ibu saudara-saudara. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat kita buat untuk menyatakan bahwa kita ini adalah sahabat Yesus sejati. Tidak ada apapun yang kita lakukan supaya Yesus itu dapat menaruh kasih-Nya sehingga dia katakan sahabat sejati. Manusia tidak punya andil. Manusia tidak punya apa-apapun yang layak diberikan kepada Tuhan sehingga Tuhan menyatakan kita menjadi sahabat sejatinya. Tidak ada apapun. Semuanya oleh karena kasih karunia. Amin. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Singkatnya, sahabat sejati adalah orang yang menyayangi dengan caranya sendiri, bukan karena orang lain, dan bukan tentang mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi tentang aku dan dia, antara kita, yang memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Yesus Kristus tidak pernah melihat apa yang terjadi di dalam diri saya, di dalam diri kita sendiri, sehingga Tuhan Yesus mau membuat kita menjadi sahabat yang sejati. Manusia untuk melakukan sesuatu, bagaimana orang itu menjadi sahabat sejati, ada syarat-syaratnya. Kamu harus seperti ini supaya kamu menjadi sahabat saya. Kamu harus melakukan ini supaya menjadi sahabat saya. Kamu harus berbuat ini kepada saya supaya saya mau menjadi rekanmu, menjadi sahabatmu, menjadi saudaramu. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu terhadap kita karena kita tidak mampu. Yesus dengan kerelaan, tanpa syarat. Kalau manusia biasanya punya syarat, seperti yang saya katakan tadi, harus ada perjanjian. Jikalau kamu melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan saya, yang sesuai dengan harapan saya, yang sesuai dengan maksud dan tujuan saya, baru kamu sahabat saya. Kalau tidak, berarti kamu hanya teman biasa. Tetapi di dalam Yesus tidak ada syarat itu. Yesus menerima kita apa adanya. Makanya dikatakan di sini, apabila kita mengadakan atau bersahabat dengan orang lain, saya dan dia harus dikatakan di sini memiliki pengertian terhadap setiap perbedaan. Saya tidak harus minta dia harus sama seperti saya, nggak bisa.
Istri saya aja tidak bisa, saya minta harus seperti saya, harus apa yang saya inginkan, harus apa yang saya mau. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara-saudara, egois namanya kita seperti itu. Jadi sahabat sejati itu harus mengerti keadaan orang yang kita sahabati. Yang menjadi teman kita itu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, apapun kondisinya. Seperti itu juga orang tersebut apabila dia menganggap sahabat sejati terhadap diri kita. Harus saling memahami, bukan dipahami, tapi memahami, saling. Dua-duanya saling memahami di dalam perbedaan. Jangan persamaannya. Karena kita sama-sama suka nasi padang, wah kita sahabat ya. Ketemu lagi di warung padang, oh berarti kita sahabat. Selalu kita ketemu di warung padang karena kesukaannya sama. Bukan seperti itu. Tapi mengerti perbedaan. Di dalam perbedaan itu aku bisa terima. Kita bisa terima kelemahan, kekuatan, kekurangan, apapun di dalam seseorang itu. Dan kita memberikan apa yang dapat kita berikan dengan tanpa syarat. Jadi sahabat sejati tidak ada syarat seperti saya katakan, atau janji atau permintaan yang harus dipenuhi pihak sebelah atau teman yang kita anggap teman atau sahabat itu. Tidak ada sesuatu hal yang harus dia penuhi dulu. Seperti kita mengurus surat-surat harus ada. Ini ibaratnya mengurus sertifikat rumah. Kiri, kanan, depan, belakang harus tanda tangan. RT RW harus ada saksi-saksi, baru itu dikatakan sah. Apabila ada satu orang saja tidak tanda tangan, itu dikatakan tidak sah. Bukan seperti itu, berbeda. Ya. Jadi segala sesuatu yang diperlukan harus ada. Itu perjanjian manusia, atau tersedia atau dimiliki dan lain sebagainya. Nah, itu duniawi. Biasanya itu kalau itu lengkap baru kata, kamu sahabat memang luar biasa, kamu memang mengerti saya. Itu biasanya manusia ya. Oh, kamu mengerti saya ya. Gitu. Seperti itu. Tetapi di dalam Yesus tidak seperti itu. Ya. Jadi sahabat sejati tidak berubah-ubah dalam pendirian. Yesus katakan sekali sahabat tetap sahabat. Dia mati sekali untuk selamanya, mati untuk sekali. Jadi tidak dua kali mati untuk menebus manusia dari dunia ini. Yesus memberikan keselamatan satu kali selamat. Itu dimeteraikan dengan Roh Kudus di Efesus itu. Jadi tidak berulang-ulang, tidak sebentar lagi Tuhan Yesus yang kedua kali akan disalibkan lagi untuk menebus manusia karena manusia itu sudah terjerumus lagi dalam dosa. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus akan datang lagi dan disalibkan karena manusia sudah membelakangi Tuhan kembali, sudah hidup seperti Sodom dan Gomora. Tidak seperti itu. Sekali untuk selama-lamanya. Apapun yang dilakukan oleh manusia, walaupun manusia sudah mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan sudah menyampaikan isi hati Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, tetap berbalik kepada Tuhan, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah tertutup. Kasih Tuhan itu selamanya terbuka. Jadi tidak berubah. Manusia berbeda. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa berbeda. Kamu udah berubah ya? Ya kan biasa. Udah berubah sekarang kamu. Dulu ramah. Ya sekarang kamu begitu ya. Semestinya kita tidak bertanya. Kalau kita menganggap dia sahabat, tidak perlu ditanya yang seperti itu. Tetap kasih, tetap apa yang baik yang dapat kita lakukan, kita berikan kepada dia dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, dalam perbedaan itu. Jadi jangan perbedaan itu membuat kita menjaga jarak, ya. Tetapi justru dalam perbedaan itu saling melengkapi. Kekurangannya dia saling melengkapi. Lewat apa yang saya lakukan itu sehingga dia berubah menjadi lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Jadi dengan kata lain tidak bisa kita mengatur, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus berubah supaya kamu menjadi saudara saya, supaya kamu menjadi sahabat. Bukan seperti itu. Lewat tindakan kita, lewat kasih kita. Kalau Yesus melakukan seperti itu, bagaimana kita mau percaya, bagaimana kita mau selamat?
Nggak mungkin, ya, karena manusia itu terbatas. Nah, jadi sahabat sejati adalah kerelaan untuk menerima orang dalam segala keadaan. Jadi untuk menjadi sahabat sejati adalah pengorbanan kepada orang yang kita anggap sebagai sahabat. Menjadi sahabat itu adalah pengorbanan. Ya. Kalau tidak mau berkorban berarti tidak menjadi sahabat. Berarti kita egois, mau menerima apa yang baik saja dari orang lain, sehingga kita anggap dia menjadi sahabat. Tidak mau berkorban. Firman Tuhan katakan, kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu kan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita yang mengerti orang berarti kalau menjadi sahabat. Jangan orang lain yang mengerti kita. Dengan kata lain, jangan menginginkan membalas kebaikan atas kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Saya berikan 10, moga-moga nanti dapat 12. Bukan sahabat namanya. Persahabatan itu adalah pengorbanan. Apa aja yang harus kita korbankan? Termasuk uang saya, termasuk pikiran saya, termasuk tenaga saya, termasuk hati saya. Itulah persahabatan yang sejati. Pernah kita tonton ada satu film atau sinetron itu, di sana ada seorang seorang yang mempunyai kekasih. Kekasihnya itu mempunyai penyakit mata. Matanya itu harus dioperasi dan harus ada orang yang memberikan mata atau macam itu. Nah, sementara yang laki-laki ini ya mempunyai penyakit kanker dan divonis dia akan meninggal beberapa bulan ke depan. Ada satu janji karena dia mengasihi, mencintai. Bukan hanya seperti itu, seperti Yesus menganggap sahabat sejatinya. Sang laki-laki berbicara begini, kalau nanti matanya kan normal, bagus. Kalau nanti saya meninggal, tolong berikan mata saya ini kepada kekasih saya. Dia meninggal, matanya diambil, dan sang perempuan dioperasi matanya. Karena ada yang sudah mendonorkan, tapi dia tidak tahu. Setelah dibuka, dia bisa melihat. Dia bertanya, di mana kekasihku? Ya. Di mana kekasihku? Di mana dia? Aku mau melihat, aku ingin bertemu dengannya. Apa yang dikatakan orang tuanya? Kekasihmu ada di matamu. Maksudnya apa? Dia bersama-sama dengan kamu. Dia ada di tubuh kamu. Dia ada di mata kamu. Lama dia baru mengerti. Maksudnya, apakah dia sudah meninggal? Baru dijelaskan dia sudah meninggal dan matanya itu dimasukkan ke dalam mata kamu sehingga kamu punya mata dan bisa melihat. Baru dia menangis meraung-raung. Ya kan? Seperti itu. Itu salah satu atau sebagian yang dapat dilakukan oleh manusia. Bagaimana dia mencintai, bagaimana dia mengasihi. Yesus lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semuanya. Tidak ada yang sisa, tuntas semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada sebentar ini dulu, sebagian nanti sebagian lagi. Tidak ada yang seperti itu. Makanya dikatakan, kamu adalah sahabatku. Sahabat sejati berarti tidak menutup-nutupi tadi perasaan, tetapi terbuka dan memberitahukan keadaan dengan jujur. Yohanes 15, mari kita baca dulu. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena, ini kita perhatikan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia jujur, terbuka. Dia
tidak menutup-nutupi akan apa yang akan terjadi kepada orang berdosa dan kepada orang yang sudah diselamatkan. Semuanya jujur. Kalau orang berdosa tidak bertobat, masuk neraka. Kalau kamu percaya akan diselamatkan, masuk surga. Itu dia utarakan. Walaupun semuanya orang tidak mau bertobat, tapi dia jujur. Nanti akan masuk neraka kalau orang tidak bertobat dan tidak terima Yesus. Kira-kira seperti ibarat anak kecil. Nanti kalau kamu lakukan celaka. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu dan kamu taat dengan apa yang saya nasihat saya, kamu akan selamat. Tidak ditutup-tutupi sama sekali apapun. Bahkan apa yang akan terjadi, bahkan apa yang sudah dialami oleh Yesus Kristus untuk manusia, dia tidak selubungi, dia tidak tutup-tutupi. Dia tidak sebentar-sebentar, sedikit-sedikit dia bagikan. Besok lagi, tapi dia tuntas melakukannya supaya manusia itu mengerti akan hatinya Tuhan melekat kepada kita sebagai orang percaya. Ya, makanya dikatakan kamu adalah sahabatku. Kalau orang lain, mana mau kita bercerita kepada orang lain? Siapa yang mau bercerita kepada orang lain? Ya kan? Tidak mungkin kita menceritakan kepada orang lain ya tentang apa yang terjadi dalam hidup kita kalau dia bukan sahabat. Hanya sekedar ya selamat pagi Pak, selamat pagi. Ya kan, seperti saya kalau di rumah saya lewat ke sana, ada Pak Ustaz itu selalu ramah itu. Pak Ustaz pagi, Pak Guru pagi. Cuma begitu toh. Bagaimana kabar? Baik, bagaimana Pak Ustaz kabarnya? Baik Pak Guru. Lewat. Dia hanya teman biasa saja, bukan sahabat saya. Ya, tapi kalau sahabat, kita sebagai orang percaya di sini kadang-kadang kan kita bercerita apapun isi hati kita, kadang-kadang kita cerita. Kenapa? Karena kita percaya dia mengerti. Ya, dia tidak akan memberikan hal-hal yang buruk yang kita ceritakan akan diceritakan kepada orang yang tidak percaya. Tidak mungkin. Karena kita tidak mau saling mengata-ngatai, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Itu bukan orang di dalam Tuhan namanya. Tetapi kita sebagai sahabat saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan di dalam segala kelemahan dan kekuatan kita, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itulah sahabat. Kalau saya sakit paling tidak Bapak Ibu berdoa. Itu maksudnya. Jadi dia menghadirin aja gitu. Mati aja sekalian, udah begitu. Tapi kalau orang lain bisa aja begitu. Jelek itu. Susah. Jahat. Kalau kita sejahat apapun, orang tidak akan pernah berkata seperti itu. Ya kasihan. Tetap kita bawa di dalam doa. Itu kata gembala, bawa tetap di dalam doa. Sejahat apapun orang itu, dia juga dikasihi Tuhan. Tuhan juga mati untuk dia. Bukan untuk kita saja. Sejahat apapun orang itu, tinggal lakunya mau pembunuh, mau apapun, Yesus Kristus tetap mati untuk dia juga. Cuma kita nggak tahu apakah nanti dia percaya atau tidak. Itu urusannya dia, urusannya Tuhan. Tapi yang pasti kita dituntut untuk tetap mengasihi, apalagi kita sebagai satu keluarga besar, GSJ Banjarbaru. Ya kan? Bagaimana supaya kita itu menjadi sahabat satu dengan yang lain? Saling mengerti. Ya. Jangan kita dibatasi dengan perbedaan yang tadi. Dia mau begini. Dia mau begitu. Akhirnya datang lagunya siapa itu? Bro Peselima ya. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Ya. Tapi justru di dalam segala perbedaan itu, rangkullah saya. Mari kita saling berangkulan, saling memberi dukungan di dalam kehidupan kita. Apapun yang dapat kita lakukan untuk membantu seseorang. Apapun. Ibaratnya ada saudara kita lagi sakit. Gembala bilang, tekan les ya ibaratnya. Tekan les ya. Seberapa yang mampu lakukan. Semua memberi. Mau seperak, 2 perak, 2.000, 3.000. Tapi dengan kerelaan. Itu termasuk di dalamnya. Walaupun tidak seutuhnya itu menjadi sahabat seperti Yesus di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tetapi ada yang dapat kita lakukan sebagai manusia, sebagai wujud kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sahabat yang sejati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
Sahabat yang sejati yang saya katakan tadi adalah Yesus Kristus. Kembali kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 13. Tadi ayat 15-nya, sekarang ayat 13-nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah itu? Yesus Kristus. Jadi sahabat yang sesungguhnya, yang sejati itu adalah Tuhan. Kenapa dia? Karena dia memberikan semuanya. Semuanya tuntas. Jadi sahabat sejati ada di dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Amsal 18 ayat 24. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tadi saya jelaskan itu, kadang-kadang bersaudara itu bisa angkat parang saudara sama saudara kalau tidak hidup dalam Tuhan, walaupun dikatakan dia sebagai orang Kristen. Ya, tadi saya bilang itu kalau kita sering nonton TV berita-berita itu, ada orang tua membunuh anak, ada anak membunuh orang tua, ada seorang kekasih membunuh kekasihnya. Baru tadi malam itu atau kemarin itu kekasihnya dibunuh, dibuang ke kali. Coba kita, dia pergi lari ke Kalimantan, dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat. Itulah manusia. Saat saya butuh kamu, kamu jadi sahabat saya. Kalau saya tidak butuh kamu, bukan sahabat saya. Tetapi di sini dikatakan itu bahkan ada saudara atau karib kita yang lebih daripada saudara kita sendiri. Maksudnya di sini bahwa tidak bisa dibatasi oleh sesuatu apapun apabila kita bersahabat karib kepada orang lain. Ya, di dalam saudara, ya kan, di dalam rumah tangga itu, karena mungkin banyak masalah dan pergumulan yang membuat pertengkaran sehingga terjadi pembunuhan. Terjadi banyak masalah di dalam keluarga apabila tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi apabila kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, jangan katakan dia saudara, tapi katakan dia sahabat. Itu lebih akrab. Kalau kita lihat ada orang, ya ibaratnya ada kakak kandung Fiska sama Laurin. Ibaratnya kalau kita lihat mereka ini cewek dua cantik-cantik bergandengan tangan berjalan. Ibaratnya pergi begitu, kalau orang lain melihat itu, kira-kira ada yang iri enggak? Iri, kata Pak Futu, iri. Irinya apa? Aduh, itu kakak adik mesra banget ya, iri saya. Ya, kalau Kristus ada di dalam keluarga, ya kan? Kalau tidak ada, apa yang terjadi? Bertengkar, kakak sama adik, ya kan? Tidak bisa saling menerima. Kamu, saya melulu. Sebenarnya di dalam keluarga Kristen itulah yang perlu kita bina, kita terapkan sebenarnya sahabat sejati itu. Antara kakak dan adik, antara adik dan kakak. Sehingga seisi rumah itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Ketika di dalam rumah tangga itu ada damai sejahtera, sukacita, itu akan membawa sinar keluar. Kan orang-orang pintar itu bilang, bukan orang pintar dukun, maksudnya orang-orang profesor doktor, orang-orang peneliti itu, dia bilang begini. Apabila seseorang itu dari bangun tidur tersenyum, itu akan mempengaruhi pikirannya di sepanjang hari, Bapak Ibu. Camkan ini baik-baik. Kalau bangun pagi hari, tersenyumlah. Kalau tidak ada orang, paling tidak, terima kasih Tuhan Yesus. Itu mempengaruhi pikiran kita di sepanjang hari. Jangan baru bangun tidur, aksi. Atau sudah pikirannya itu sudah berkecamuk apa, itu akan mempengaruhi. Itu akan terlihat dari tingkahnya, akan ekspresinya di sepanjang satu hari itu akan terlihat. Kalau dia bangun pagi aja dia, Tuhan Yesus terima kasih, dia tersenyum. Pasti di sepanjang hari itu ada sukacita, ada damai, ada penguasaan diri, sehingga membuat orang-orang lain di sekitar kita itu menjadi damai rasanya kalau itu datangnya siang itu gitu.
tenang rasanya. Hati ini teduh rasanya kalau dia datang gitu. Ya. Seperti itu. Ada sesuatu yang berbeda begitu. Ya. Jadi akhirnya dia pun menjadi dekat kepada kita, kan menjadi sahabat gitu. Akhirnya kita bisa bercerita, ibaratnya kalau dia bertanya, kamu beda deh dengan orang lain gitu. Kita bertanya, bedanya di mana? Kalau kamu datang, damai rasanya, itu teduh rasanya. Bagaimana sih ceritanya kamu bisa seperti itu? Baru ceritakan siapakah itu Yesus. Gampang sebenarnya menginjili ya kalau begitu ya. Tidak mudah sebenarnya, tidak sulit sebenarnya, tapi justru gampang sehingga orang lain melihat, oh Yesus Kristus toh gurunya. Dia toh yang mengajari. Iya, karena Yesus ada di sini, itulah yang membuat saya menjadi sahabat kamu. Kamu melihat ada merasa tenang, merasa teduh, merasa sukacita ketika saya hadir karena Yesus ada di sini. Berarti kita sudah menginjili secara tidak langsung, sudah bercerita secara tidak langsung. Percaya atau tidak percaya dia, itu urusannya dia. Ya. Jadi sahabat sejati adalah Yesus Kristus Tuhan. Sahabat sejati memberikan dorongan dan motivasi, membangun. Jadi sahabat sejati itu memberikan dorongan kepada kita, memberikan motivasi, membuat kita itu lebih baik dan lebih berbahagia, lebih bersukacita dari sebelumnya. Sahabat sejati itu tidak pernah menjatuhkan kita atau memberikan kita kepada hal-hal yang membuat kita terpuruk, tidak pernah. Tapi justru itu membangkitkan semangat, itulah sahabat sejati. Ya. Kalau merasa sahabat sejati kita katakan, kamu pasti bisa, Tuhan pasti tolong kamu. Saya akan bantu dalam doa, apa yang dapat saya bantu? Ya kan? Apa yang dapat saya buat untuk kamu? Memberikan semangat, memotivasi, sehingga dia timbul semangat di dalam hidupnya. Jadi tidak menjatuhkan orang tersebut. Apabila kita katakan, ya udahlah, udah nasibmu seperti itu, ya udah terima aja lah nasibmu. Ya makin terpuruk, bukan sahabat namanya seperti itu. Atau kita bilang, kecuali kamu mau dulu tolong saya, bantu saya, baru saya bantu kamu. Nah, itu bukan sahabat namanya. Tetapi kita katakan, kamu pasti ada jalan keluar. Saya akan tolong kamu semampu saya. Atau saya akan buat teman-teman yang lain juga membantu kamu bersama-sama supaya kamu bisa bangkit. Yang seperti sekarang kamu harus semangat. Jangan berputus asa, itulah sahabat. Ya, itulah sahabat. Mari kita lihat dulu persahabatan di dalam 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkata Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Persahabatan yang akrab itu akan terjadi selamanya sampai kepada turun-temurun. Karena itu akan bercerita. Kalau saya bersahabat akrab dengan sebagai sahabat sejati saya, Pak Putu, anak saya akan bercerita, anaknya pun akan bercerita. Cerita persahabatan itu akan sampai turun-temurun. Mereka akan ceritakan, bapak kami dulu bersahabat sejati, luar biasa. Maka anak itu juga mereka juga akan melakukan hal yang sama. Itu pasti. Mereka juga akan mencontoh orang tuanya itu melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jemaat GIST Fajar Baru. Keakraban di antara orang tua, keakraban di antara bapak, keakraban antara istri, keakraban di antara anak, satu dengan yang lain. Tidak ada yang sempurna. Kalau ada sahabat kita, teman kita, saudara kita dalam gereja yang kurang, mari kita berikan hati kita kepada mereka. Berarti mereka itu perlu perhatian khusus. Jangan urusannya gembala aja, termasuk kita juga, termasuk saya, Pak Rahmat, termasuk semuanya. Bukan hanya para pendeta, semuanya.
Kadang-kadang kita tidak sadar. Saya setelah belajar, berarti kalau ada orang-orang yang seperti ini, berarti saya juga termasuk orang ambil. Maksudnya itu, saya juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada orang itu. Jangan ketika orang itu menjauh, kita tambah jauh. Jangan ketika orang itu terpuruk, justru semakin terpuruk. Tapi mari kita cari masalahnya. Kenapa dia seperti itu? Itulah sahabat sejati. Kenapa dia seperti itu? Kita harus menyelami dia di dalam perbedaan. Kita harus semakin mendekati dia. Ada apa? Seperti itu. Jangan justru kita menjauh. Dia pun akan semakin menjauh, semakin hilang. Lama-lama tidak kelihatan lagi. Tuhan Yesus kan tidak seperti itu. Ya kan? Masih kita lihat kadang-kadang ada gambar itu yang anak domba di pundaknya. Kalau ada yang hilang satu, dia cari sampai ketika ketemu, dia taruh di sini, dia bawa pulang. Itulah hati sahabat sejati. Tuhan rindu supaya kita seperti itu. Tuhan mau supaya kita seperti itu. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita, bukan karena dia melakukan hal yang baik, tapi justru ketika dia melakukan hal yang baik, kita harus mengasihi dia seperti Yesus. Kita harus menjangkau dia. Kita harus melawat dia supaya dia jangan semakin jauh tuh di dalam dosa, ibaratnya dosa. Supaya jangan semakin jauh, ibaratnya dia menjauh. Supaya jangan sendiri ketika dia menyendiri, tetapi ada kita yang memberikan hati kita supaya dia merasa, oh ternyata aku berharga di matanya. Ternyata aku dikasihi mereka. Ternyata mereka itu menyayangi saya. Seperti Yesus Kristus mengasihi kita. Kalau kita melihat keadaan kita, bagaimana Tuhan sebenarnya? Layak enggak kita dikasihi sebenarnya? Enggak layak, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan pola tingkah laku kita. Yang mudah marah, meledak-ledak, tersinggung, tersenggol dikit, langsung bahasa ragunan datang. Apakah layak sebenarnya? Enggak layak. Tetapi mari kita contoh Yesus Kristus yang mau melakukan atau mengadakan, membuat kita menjadi sahabat sejatinya. Mari kita mencontohnya, melakukannya. Sekali lagi, jangan melihat perbedaan, tetapi melihat kita. Kita siapa? Bukan Indonesia, tapi jemaat Gereja Bacar Baru. Bukan seperti bola, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Tapi siapa kita? Jemaat Gereja Bacar Baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami rindu sebagai jemaat Gereja Bacar Baru, satu dengan yang lain kami saling menaruh kasih, menjadi sahabat, satu keluarga besar. Di dalam segala perbedaan kami tahu sulit secara manusia, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Justru dalam perbedaan itu kami saling mengisi Tuhan. Kami saling memahami satu dengan yang lain. Sehingga kami sebagai satu keluarga besar Gereja Bacar Baru menjadi berkat, menjadi contoh ketika kami keluar, orang lain dapat melihat kemesraan kami, kesehatian kami. Sehingga semakin hari jemaat Gereja Bacar Baru semakin disenangi banyak orang, sehingga orang bertambah-tambah datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan Engkau kekal selamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sarmin atas firman-Nya, biar Tuhan yang memberkati. Mari kita mau siapkan persembahan kita. Saya mengundang untuk yang bertugas, nanti lalu akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kalau pada ibadah kedua ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian syukur kami Tuhan, puji-pujian kepada-Mu Bapa. Bahkan kami telah menangkap sebagian besar dari firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami tetap menjadi sahabat Engkau Tuhan. Biar ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi Bapa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar persembahan yang Engkau kami siapkan suci dan berkenan di hadapan Engkau.
dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Amin. Kami sudah menerima taburan berkat daripada firman Allah. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah sahabat kami Amin. yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin.
Bahkan Engkau tahu akan kebutuhan kami. Dan juga Tuhan mau membenarkan hidup kami. Yang salah dibuatnya benar, diluruskan oleh firman Allah. Yang berliku-liku dibuatnya jalan untuk kami, supaya kami dapat melalui itu dan menemukan jalan yang lurus. Firman Tuhanlah yang mengajar, membentuk, bahkan meluruskan jalan hidup kami, supaya kami benar-benar ada di posisi sebagai sahabat Tuhan. Karena Tuhan mau menjadikan kami sahabat, bukan hanya sehari 2 hari, namun selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman Allah, dan terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat hati yang terbuka di hadapan Allah, dan terima kasih buat kerinduan yang Kau taruh di hati kami. Rindu memuji, menyembah, mendengar firman Allah, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya kekuatan kuasa ilahi akan terus mendampingi, menyertai kami, karena inilah yang menjadi kebutuhan kami. Kami tidak bisa, tidak mampu sendiri. Kami perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan seperti Tuhan mau dalam kehidupan kami. Memuliakan Engkau, menaikkan syukur dalam segala hal, karena Engkau lah memampukan kami, karena Engkau hadir dalam kehidupan kami, mendampingi kami, karena Engkau adalah sahabat kami, sahabat yang baik, yang tidak ada duanya, sahabat sejati yang kami tidak temukan di dunia, sahabat sejati yang meninggalkan kami. Kami ingin terus Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, umat-Mu telah membawa persembahan juga di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang dibawa oleh umat-Mu, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan janji iman, dan persembahan-persembahan yang Tuhan gerakkan untuk kami bawa ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Kalau saat ini ada di antara kami yang hadir sedang dalam pergumulan, kepada Engkau sahabat kami yang sejati, kami berdoa, kami memohon setiap pergumulan yang ada yang kami hadapi, berikan kami kekuatan untuk menghadapinya, dan berikan kami kemenangan, supaya kami melihat kembali bahwa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lelah diberikan kekuatan baru oleh Tuhan, yang sudah mulai suam-suam kuku dihangatkan roh kami, biar kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tidak ada kasih yang selain daripada kasih Allah, yang rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kami. Dan kasih inilah yang membuat kami Tuhan akan terus melekat di hadapan Tuhan, karena kasih Allah begitu nyata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan tinggalkan ruangan ini. Kita akan tetap berharap dan meminta kepada Allah, dan berkat-berkat Tuhan kiranya turun atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu dan buka hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, berkat yang melimpah turun atas kehidupanmu, berkat kekuatan iman diberikan oleh Allah, dan Roh Kudus akan memberikan engkau segala sesuatu yang membuat engkau mampu menghadapi situasi kehidupan ini. Oleh sebab itu, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagian hidupmu, dan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk mengerti bahwa di sisi hidupmu, di dalam kehidupanmu ada sahabat yang selalu ada bagimu, menolong engkau mulai saat ini sampai selama